Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Firman berkata demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan, Nuh dikategorikan sebagai orang benar. Ya, bahkan Nuh itu dikasih label sebagai orang yang saleh, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, seringkali kita mungkin ingin mengerti seperti apakah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Apakah dia yang selalu mendengar suara Tuhan? Apakah orang-orang itu memang betul-betul memiliki satu kehidupan yang sangat berbeda? Tapi kalau kita pelajari dari seorang pribadi yang bernama Nuh, maka Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa orang benar, orang saleh, orang bergaul dengan Tuhan, salah satu yang Tuhan nilai dalam hidupnya adalah ketaatan. Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata bahwa Nuh melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang difirmankan. Dalam bicara ketaatan, itu membutuhkan satu sikap yang harus ada dalam diri saya dengan saudara. Sikap apa itu? Yang pertama tentunya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati pasti dia mau dengar apa yang diperintahkan oleh orang lain. Ya, apalagi ini yang memerintahkan adalah Tuhan. Biasanya ketika seseorang mulai memiliki kesombongan, ketinggian hati, maka apa yang terjadi? Cukup sulit dia untuk diarahkan. Nuh adalah seorang pribadi yang luar biasa. Alkitab katakan Nuh melakukan segala sesuatu tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh adalah pribadi yang dengar-dengaran. Dan apalagi yang kita bisa pelajari dari Nuh? Bicara tentang sebuah ketaatan. Ya, orang taat selain dia harus yang pertama memiliki kerendahan hati, maka Bapak Ibu, orang taat itu harus memiliki sebuah pengertian yang benar. Tanpa sebuah pengertian yang benar, maka saya dengan saudara agak sulit untuk bisa melakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau. Pengertian di sini hanya kita dapatkan ketika kita benar-benar ada di bawah kendali dari kuasa Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan mengarahkan hidupnya pada segala kebenaran. Apa maksud dari ayat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka kita pasti melakukan hal-hal yang benar. Kenapa demikian? Karena apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan membimbing saya dengan saudara untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, Roh Kudus juga memberikan ingatan-ingatan kepada kita bagaimana supaya kita mengingat setiap perintah-perintah Tuhan. Saya yakin sekali ketika saya dengan saudara betul-betul memiliki pengertian yang benar akan tuntunan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan tentunya hal ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau tanpa pekerjaan dari kuasa Roh Kudus, maka akan sulit untuk kita memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan memberikan satu penjelasan kepada kita. Supaya saya dengan saudara betul-betul kita memiliki satu kehidupan yang saleh, satu kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka salah satu cirinya saya dengan saudara harus memiliki ketaatan. Dan ketaatan itu dapat terjadi dalam hidup saya dengan saudara. Kalau yang pertama tadi, penjelasan firman Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita, yaitu di mana seperti Nuh, ya, dia memiliki kerendahan hati. Nuh tidak sombong. Bapak Ibu, kalau saudara berkata, di mana ayatnya dikatakan Nuh tidak sombong? Coba saudara pelajari kembali.
apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh Nuh. Nuh itu diejek, diolok-olok, bahkan dikatakan orang yang tidak waras, Bapak Ibu. Karena Nuh berseru-seru untuk mengajak orang-orang di sekelilingnya bertobat. Tapi mereka betul-betul tidak menanggapi Nuh. Kalau Nuh bukan orang yang rendah hati, Nuh orang yang sombong. Wah, saya kira Nuh akan melakukan satu pembelaan diri yang mungkin Nuh bisa saja mengutuk, memarahi, atau mungkin Nuh akan bilang kepada Tuhan, Tuhan hukum saja manusia-manusia ini. Tapi Alkitab tidak ada ayat yang mencatat bahwa Nuh membalas jahat dengan jahat, memaki-maki mereka, atau mungkin memarahi orang-orang di sekitar. Tidak. Bahkan Alkitab mencatat Nuh itu lebih fokus kepada apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Lingkungannya tidak menerima dia, lingkungannya tidak mau dengar-dengaran kepada Nuh. Nuh tetap taat, Nuh tetap melakukan fokus kepada apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Jadi Nuh adalah orang yang rendah hati, dia tidak sombong. Dan Nuh benar-benar memiliki satu kehidupan di mana Nuh adalah pribadi yang penuh dengan pengetahuan. Dan tentunya kenapa? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan menuntun dia. Roh Allah ada bersama dengan hidupnya. Memimpin Nuh pada segala kebenaran. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita semua. Tetaplah bergaul dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin hidup saya dengan saudara pasti akan mengalami hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati.